lagi. Ia langsung menegur ibunya. Ia mengatakan bahwa selama 6 bulan, ayah dirawat di rumah sakit. Saudara laki-lakinya hanya datang 3 kali, 2 kali di awal, lalu berhenti sama sekali. Sementara ia sendiri bekerja seharian penuh, lalu setiap malam bergegas ke rumah sakit untuk memberi makan ayah, memberikan obat, membersihkan tubuhnya, memiringkan badannya, setiap hari tanpa pernah absen. Dan saudara laki-lakinya tidak memberikan 1 sen pun untuk biaya perawatan. Ia meminjam uang kemana-mana hingga menumpuk utang $200.000 demi pengobatan ayah. Wajah sang saudara memerah, ketahuan berbohong. Namun sebelum ia sempat berbicara, ibunya langsung melindunginya. Ia berkata putranya sibuk bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi perawat. Iparnya juga bekerja, dan bagaimanapun, sebagai anak perempuan, merawat ayah adalah kewajiban yang tidak perlu dikeluhkan. Sisa keluarga langsung ikut menyerang, menuduh sang gadis kecil hati, dan tidak punya loyalitas pada keluarga. Saudara laki-lakinya yang malu dan marah menuding bahwa ia hanya iri soal warisan. Ia bahkan mengatakan bahwa semua itu adalah keputusan ayah sejak awal, jadi ia tidak berhak mengeluh. Ia sudah menandatangani dokumen, dan perasaannya sekarang tidak lagi penting. Paman mereka ikut menyela, mengatakan bahwa sebagai anak perempuan, suatu saat ia akan menikah dan pergi. Sementara saudara laki-lakinya adalah tulang punggung keluarga. Uang itu memang milik putranya. Akhirnya, sang saudara dengan tidak sabar menyuruhnya pergi. Semua urusan warisan sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Seketika, ia mengerti bahwa saudara laki-lakinya mengusirnya dari rumah tempat ia tumbuh. Padahal, jika pembagian adil, ia seharusnya memiliki bagian dari rumah itu juga. Dengan hati hancur, ia tidak membantah. Ia keluar diam-diam dari rumah yang sudah ia huni lebih dari 1 dekade, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru saja ia kembali ke tempat kontrakannya, pesan masuk dari ibunya. Ia diminta kembali segera untuk mengambil semua barang miliknya, atau jika tidak, semuanya akan dibuang. Jantungnya serasa jatuh. Ia bergegas kembali, dan saat tiba, ia mendapati kunci sudah diganti. Kakak iparnya membukakan pintu, dan dengan santai mengatakan bahwa mereka mengganti kunci demi alasan keamanan. Ia diminta mengambil barangnya dan pergi, serta diminta menelepon dulu sebelum datang lain kali. Selama ia mengemas barang, iparnya berdiri mengawasi seperti ia sedang mengantisipasi pencurian. Rasa jijik di wajahnya begitu jelas. Seorang tetangga yang melihat dari pintu tidak tahan lagi. Ia bergumam bahwa jika ayah sang gadis masih hidup, ia tidak akan membiarkan putrinya diperlakukan seperti sampah. Namun sang gadis hanya tersenyum, memegang keyakinan yang sama. Ayahnya tidak pernah berbohong padanya, dan tidak akan memulai sekarang. Ia membawa barang-barangnya kembali ke kontrakan kecilnya. Ia mengeluarkan medali peninggalan ayahnya, lalu membersihkannya dengan hati-hati, seolah-olah ia masih bisa merasakan hangatnya kasih ayah. Saat itulah ia melihat sesuatu. Sekrup di bagian belakang medali tampak sengaja dilonggarkan. Pikirannya langsung melayang pada ucapan terakhir ayahnya. Apa maksud ayah ketika berkata akan menjaganya? Tiba-tiba teleponnya berdering. Apakah Anda putri Pak Agus? Nama saya Jamal. Saya pernah bertugas bersama ayah Anda sebelum ia meninggal. Ia meminta saya menghubungi Anda setelah ia tiada. Ia meninggalkan sesuatu yang penting, dan ia bilang Anda akan menemukan petunjuknya di dalam medali.